Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca Basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, kemarin kita belajar tentang Asmaul Husna, dan hari ini kita belajar tentang beriman kepada hari kiamat. Hari kiamat adalah peristiwa hari akhir yang disebut hari kiamat. Jadi hancurnya seluruh alam sedunia ini, seperti bumi hancur hingga tak tersisa sedikit pun dari makhluk di dunia ini. Gunung-gunung meletus, bumi memuntahkan isi perutnya, jagat raya seisinya, planet-planet, matahari dan seisi langit berantakan semuanya. Peristiwa ini yang disebut dengan Yaumus Sa'ah. Sekarang nama-nama hari kiamat. Allah menyebut hari kiamat dengan istilah yang berbeda-beda. Hari kiamat mempunyai nama lain. Hari kiamat mempunyai nama lain yang sangat berhubungan dengan hari tersebut sebagai berikut. Yang pertama, Yaumul Akhir. Yaumul Akhir ini hari kiamat, hari yang paling akhir dari kehidupan alam semesta. Yang kedua, Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Yaumul Hisab ini berarti hari perhitungan semua amal perbuatan manusia. Saat Yaumul Hisab, mulut manusia akan dikunci, tangan dan kaki akan mendapatkan giliran untuk berbicara. Yang ketiga, Yaumul Mizan atau hari pertimbangan. Berarti Yaumul Mizan ini ditimbangnya amal baik buruk manusia. Apabila timbangan amalnya buruk, maka manusia itu akan mendapatkan kesengsaraan. Apabila amal baik manusia itu lebih berat, maka mendapatkan kebahagiaan. Yang keempat, Yaumul Jaza'ah atau hari pembalasan. Berarti hari pembalasan atas segala amal perbuatan baik dan buruk yang dilakukan manusia ketika di dunia, akan memberi balasan setiap amal manusia meskipun seberat biji zarah. Yang kelima, Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan dari alam kubur. Setelah alam semesta ini mengalami kehancuran, Allah akan memerintahkan malaikat Israfil meniup trompet yang kedua. Tiupan trompet kedua ini sebagai tanda kebangkitan manusia dari alam kubur. Manusia bangkit dari kubur seperti tanaman-tanaman yang baru tumbuh dari dalam tanah. Yang keenam, Yaumul Hasyr adalah hari berkumpulnya manusia di padang mahsyar. Semua manusia yang pernah diciptakan akan berkumpul di tempat ini dengan keadaan yang berbeda-beda. Yang ketujuh, Yaumul Haq, artinya hari kebenaran. Hari kiamat memang benar-benar terjadi dan bersifat pasti meskipun orang banyak tidak mempercayainya. Yang kedelapan, Yaumul Jaza'ah, artinya hari keguncangan atau hari keruntuhan. Ketika kiamat terjadi, bumi mengalami guncangan dahsyat, gunung-gunung akan hancur dan berterbangan, dan manusia akan kebingungan seperti aneh-aneh yang berhamburan. Sekarang tanda-tanda datangnya hari kiamat besar atau kubro. Yang pertama, menjelang hari kiamat akan menurunkan kabut tipis sehingga seluruh kaum muslimin mengalami kematian sementara orang-orang kafir masih hidup.
Yang kedua, munculnya Dajjal di tengah umat manusia akan menipu sehingga manusia banyak tersesat. Yang ketiga, munculnya dabbah atau bintang aneh yang bisa berdialog dengan manusia. Yang keempat, matahari terbit dari barat. Yang kelima, turunnya Imam Mahdi di bumi untuk memerangi Dajjal dan mengembalikan kekuasaan umat Islam. Yang keenam, turunnya Nabi Isa alaihissalam yang akan mendudukan kebenaran Injil, mengislamkan orang-orang Nasrani dan menghancurkan salib-salib, menegakkan syariat, membunuh Dajjal. Yang ketujuh, adanya penyerangan besar-besaran dari Ya'juj dan Ma'juj, yaitu dua bangsa dari timur. Peperangan ini dimenangkan oleh kaum muslimin dan tentara Ya'juj dan Ma'juj hancur. Yang kedelapan, terjadi gerhana matahari di timur barat. Sekarang tanda-tanda kiamat kecil atau kiamat sukro. Yang pertama, banyak terjadi pembunuhan atau bunuh-membunuh. Yang kedua, pembantu banyak yang melahirkan anak majikannya. Yang ketiga, banyaknya kemaksiatan. Yang keempat, jumlah manusia lebih banyak daripada pria. Yang kelima, agama bukan lagi sebagai perkara penting. Sekarang, manfaat iman kepada hari akhir adalah meningkatkan kesadaran bahwa dunia ini akan berakhir dan akan menapaki kehidupan yang kekal. Yang kedua, mengingatkan kepada kita bahwa tujuan hidup yang sebenarnya bukan di dunia tetapi ada kehidupan di akhirat. Yang ketiga, memantapkan diri bahwa kesenangan hidup di dunia sangat kecil. Yang keempat, memotivasi diri untuk meningkatkan amal soleh dan menjauhi segala kemaksiatan. Yang kelima, menumbuhkan sikap ikhlas beribadah hanya kepada Allah. Sekarang, perilaku yang mencerminkan iman pada hari akhir. Tidak berlebih-lebihan dalam memenuhi kebutuhan duniawi. Yang kedua, mencari rezeki atau nafkah yang halal. Yang ketiga, menjauhi perbuatan yang merugikan orang lain. Yang keempat, meningkatkan amal soleh semata-mata apa? Mencari ridha Allah. Yang keempat, meninggalkan segala perbuatan dosa agar timbangan amal baik kita tidak lebih ringan dari amal buruk. Yang keenam, memperbanyak dan mencari ilmu agama agar penerapan dalam kehidupan di masyarakat tidak jauh melenceng dari agama Islam. Yang ketujuh, meningkatkan mutu peribadatan kita baik yang wajib maupun yang sunnah. Yang keempat, mempererat tali persaudaraan dengan sesama muslim dan perbuatan baik kepada sama manusia. Yang kesembilan, meninggalkan lingkungan yang buruk. Yang ke-10, menunjukkan sikap keteladanan di mana saja. Alhamdulillah, pembelajaran kita selesai. Marilah kita membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.